Tahu dari mana kita sesuatu itu, baik berupa keyakinan, ucapan, atau amalan, baik yang batin maupun yang zahir, ucapan hati, amalan hati, atau ucapan lisan, amalan anggota tubuh, itu diridhoi oleh Allah. Tahu dari mana? Dari wahyu saja, Pak. Umatnya Nabi Nuh, mereka tahu sesuatu itu Allah ridhoi dari siapa? Dari Nabi Nuh, kan? Terus begitu. Nabi Ibrahim dan para nabi semuanya. Manusia mengetahui bahwa sebuah ucapan, ritual, atau apa saja yang disebut ibadah itu, bahwa aktivitas itu Allah ridhoi dan Allah cintai, mereka hanya bisa tahu dari para rasul, para nabi dan rasul. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah pembawa wahyu. Dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu hanya bisa diketahui dari wahyu. Terkhusus lagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, agama yang paling sempurna, penutup dengan agama yang paling sempurna, yang menghapuskan semua syariat terdahulu. Misalnya ada orang, Pak, ya, dia membaca sholawat yang ngarang-ngarang, sholawat nariyah atau sholawat fatih, sholawat apa lagi, badar, pakai piano lagi, pakai gitar, pakai gitar. Coba tanya sama dia, Mas, Anda melakukan ini untuk apa? Mencari cinta dan ridhonya Allah, pasti. Maka tanya, apakah wahyu mengajarkan seperti ini? Bisa dipahami nggak, Pak? Apakah Rasulullah penerima wahyu mengajarkan seperti ini? Cara bersyukur, cara beribadah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan agar dicintai oleh Allah dan ridho Allah, apakah seperti ini? Bahwa kita bisa tahu sebuah atau sesuatu yang disebut ibadah itu, ya, dicintai dan diridhoi oleh Allah, hanya satu sumbernya, adalah wahyu, bukan logika, perasaan. Kalau dasar ibadah logika dan hanya perasaan saja, hanya logika dan perasaan saja, ya, pasti menyimpang. Ya, pasti menyimpang. Jadi ibadah itu bukan menurut pendapat saya, pun berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak cukup. Di zaman fitnah ini, Pak, Bu, orang mengatakan bagaimana beribadah? Apa yang disebut ibadah? Ya, yaitu apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selama ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu ibadah. Tidak cukup, perlu ada penekanan lagi di zaman fitnah seperti ini. Ya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka orang yang paling tahu wahyu, Pak.